Nah, saat ini kita lagi ada program ya, namanya programnya nih ada salah satu program kita Arum Emas. Artinya si nasabah datang ke toko emas, nanti pegadaian datang ke toko emas, nanti yang mengkeskan yang membayar tunainya pegadaian. Anak muda, milenial yang pengen mempersiapkan dirinya untuk mahar pernikahannya gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Ferry, Ketua Forum Komunikasi BUMN Aceh di acara kita, yaitu acara podcast seputar Antara, di mana Pak Ferry adalah sebagai Ketua FKBUMN, Pak ya. Siapa? Tentu saja FKBUMN ini kalau nggak salah lahirnya sejak 2019, Pak. Betul, Pak. 2019 dan sudah banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang memang salah satunya adalah bagaimana membantu pemerintah daerah untuk kegiatan-kegiatan sosial seperti kegiatan bantuan sembako dan mungkin ada bantuan-bantuan lainnya yang dilakukan oleh baik untuk kita minta Pak Ferry sendiri bisa Pak kira-kira apa aja yang sudah dilakukan sejak lahirnya FKBUMN ini Pak di Aceh. Oke, terima kasih Pak Sari. Sebelumnya saya mengapresiasi ini LKBN Antara yang selama ini sudah turut membantu secara khusus kegiatan-kegiatan FKBUMN diberitakan, dirilis sehingga informasi tentang kegiatan kita bisa dilihat, dibaca oleh masyarakat luas. Kami mohon bisa tetap terus dibantu biar pemberitaan kita lebih bisa didapatkan informasi oleh masyarakat. Nah, memang benar Pak apa yang Bapak sampaikan, dari beberapa kegiatan kita ini memang lebih ditangkap itu kegiatan-kegiatan sosial kerjasama dengan pemerintah daerah, pemerintah Aceh. Namun sebenarnya yang ingin lebih kita sampaikan dari kerjasama dari forum komunikasi ini ya bekerjasama dengan pemerintah, tentunya ada hal yang lebih besar lagi Pak yang pingin kita lebih informasikan lagi terkait bisnis utama dari masing-masing BUMN itu sendiri ya. Misalnya peran Semen Andalas ya dalam menjaga distribusi semen ke seluruh Aceh misalnya. Kemudian peran Bank Syariah Indonesia yang sudah merger ya. Kalau di Aceh ini mungkin case-nya agak khusus nih, spesifik ya. Mergernya jadi 7 bank berarti ya. Ada bank konvensional yang dulu ada BRI, BNI, Mandiri, 6 bank ya. Kemudian bank syariah yang sudah ada merger BSM, BNI Syariah, BRI Syariah, sekarang jadi BSI. Nah, mereka ini kan bergabung dengan asetnya yang semakin besar untuk memberikan, kalau sudah semakin besar berarti nanti bisa memberikan pembiayaan lebih luas lagi. Ya mudah-mudahan dengan rate-nya lebih rendah lagi harapannya. Nah, jadi ini yang kita ingin informasikan ya, bahwasannya BUMN punya core bisnis, punya kegiatan operasional yang sangat besar yang membantu masyarakat Aceh. Jadi bukan hanya segelintir kegiatan sosialnya saja. Berarti itulah yang melatar belakangnya lahirnya FKBUMN Pak, komunikasi ya. Betul Pak. Jadi memang alhamdulillah kemarin kita ada duduk bersama dengan Pak Gubernur dalam kegiatan Coffee Morning, termasuk poinnya juga saya sampaikan. Dan ketika disampaikan beberapa isu, alhamdulillah sudah mulai di follow up, kita duduk bareng di tingkat level di bawah gubernur. Dalam hal ini waktu itu di follow up oleh Pak Asisten 2 Pak Dadek, sekarang Kepala Bapeda. Kita diskusikan apa dukungan yang diinginkan oleh
masing-masing BUMN dari pemerintah Aceh. Ini diinventarisir. Nah, kalau mungkin teman-teman dari BUMN yang mungkin perlu kita fasilitasi duduk dengan pemerintah, kita duduk bareng nih dengan perwakilan pemerintah. Artinya tidak hanya sinergi sesama BUMN, tapi sinergi dengan pemerintah dan lembaga-lembaga lain. Ya, betul sekali. Tentunya ada kegiatan-kegiatan internal kita sendiri, silaturahmi, dan juga kegiatan yang sifatnya eksternal. Nah, untuk kegiatan internal sendiri jujur nih Pak, kita ada 49 BUMN. Mungkin saya karena sering silaturahmi ngopi sama Pak Sari, tahu kiprahnya Antara, ya. Tapi mungkin ada BUMN yang operasionalnya mohon maaf nih tidak di Banda Aceh. Contohnya misalnya ada PT Pertani yang di Pidijaya kalau nggak salah, kemudian ada PIM di Lok Sumawe, PTPN di Langsa. Ini kan jarang berinteraksi. Jadi masing-masing BUMN sendiri itu tidak paham, tidak tahu apa sih yang dilakukan oleh BUMN teman-teman dan lainnya. Padahal mungkin bisa bersinergi gitu Pak ya. Nah, ini harapannya forum ini bisa mensinergikan antara BUMN sendiri. Baru kemudian juga kita berkoordinasi, bersinergi dengan pemerintah daerah untuk mendukung operasional BUMN itu sendiri dan juga untuk bersinergi untuk kegiatan-kegiatan sosial yang Bapak contohkan tadi. Oke Pak, ini lahirnya ini sudah 2 tahun ini Pak ya, baru memang, tapi kiprahnya ini cukup banyak yang dilakukan dan cukup dilakukan FK BUMN. Mungkin Pak bisa dicontohkan apa yang sudah dilakukan oleh FK ini sendiri Pak? Ya, oke Pak, kita ada beberapa kegiatan memang Pak ya. Ada sekitar lebih kurang 10 program itu yang sudah kita realisasikan. Ada yang memang kita inisiasi sendiri. Maksud inisiasi sendiri itu berarti idenya itu dari kita, lahirnya dari kita. Ada juga yang memang proposal atau inisiasi dari pihak lainnya. Misalnya kita pernah kerjasama dengan Pak Dandim 0101 BS, kegiatannya bedah rumah. Jadi ada salah satu purnawirawan, proposal dari Pak Dandim, kita bantu nih urunan dari BUMN. Ada juga kemarin masih dengan Pak Dandim juga pembersihan sungai Krung Daroy. Itu juga inisiasi dari Pak Dandim kerjasama dengan FK BUMN. Nah, ada juga kegiatan-kegiatan yang paling banyak kegiatan baksos nih Pak. Nah, khusus kegiatan baksos ini kerjasamanya dengan Dinas Sosial Provinsi Aceh. Nah, ada beberapa kali ada pemberian sembako, kemudian ada pemberian APD pada masa awal COVID. Ada juga kegiatan bersepeda. Nah, ini juga setiap minggu rutin nih, namanya FBCC. Apa punya FBCC itu? Federal Forum Bicycle. Nah, itulah pokoknya itu kegiatan teman-teman FK BUMN menamakan diri FBCC ini mengadakan kegiatan goes setiap minggunya. Juga ada Go to Kampus. Ada juga pegadaian bukan pegadaian. BUMN Goes to Campus. Ini kita sudah 2 kali juga kerjasama dengan Unsia, kerjasama dengan UIN dan komunitas, ada IITB, ada juga IMC gitu ya. Ini sudah 2 kali dan rencana kita akan teruskan. Ada juga kegiatan kita Coffee Morning. Kalau Coffee Morning ini dengan tokoh-tokoh masyarakat pemerintahan yang sudah pernah kita lakukan dengan Pak Gubernur, dengan Pak Kepala BI. Mungkin ke depan kita akan lanjutkan juga dengan pimpinan instansi lainnya. Nah, ada juga kegiatan sharing session. Nah, itu tadi yang saya sampaikan. Kalau sharing session ini lebih ke dari BUMN-nya menginformasikan tentang program atau produknya masing-masing. Ya, misalnya kan Bulog gitu kan. Bulog ini lagi concern apa nih tahun ini kegiatannya? Ya, mungkin selain sesama BUMN-nya mesti tahu, masyarakat juga mungkin pengen tahu juga gitu kan. Nah, makanya dengan kegiatan sharing session tersebut
bisa terinformasikan lebih luas lagi. Tapi FK sendiri juga memberikan semacam pemikiran kepada pemerintah Aceh bagaimana sih membantu untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, juga itu akan dibahas juga di BUMN, Pak. Ya, jadi memang kemarin itu kita sudah ikut Musrenbang, Musyawarah Rencana Pembangunan Pemerintah Aceh di Bapeda. Kita diikut sertakan. Turut hadir juga Ibu Gubernur sebagai Ketua Dekranasda dan Ketua TP PKK Provinsi Aceh. Disampaikan program-program pemerintah Aceh apa saja yang sedang dilakukan, dan ini bisa bekerja sama bersinergi dengan BUMN. Misalnya salah satu program yang mau dilaksanakan dari Ibu Gubernur itu pencegahan stunting. Nah, ini salah satu contoh aja ya Pak, pencegahan stunting. Nah, kegiatan ini nanti bekerja sama bisa dengan BUMN ya. Nanti BUMN akan memberikan bantuan bisa berupa, kalau stunting mungkin katakanlah ada bantuan berasnya gitu kan. Nanti dibantu oleh Bulog. Kemudian ada kegiatan kegiatan trainingnya atau kegiatan penyuluhannya. Nah, ini bisa dibantu dananya juga dari BUMN. Nah, ini untuk sementara mau jalan di 3 lokasi nih untuk yang stunting. Ya, Pak Ferry, ini dengar-dengar BUMN akan melakukan semacam rapat kerja ya untuk 2021. Seperti apa Pak kegiatannya? Dan katanya ini akan juga diundang dari kementerian, Pak. Betul Pak. Ya, benar sekali Pak. Jadi memang ini baru pertama sekali nih Pak kita mengadakan rapat kerja ya. Rapat kerja ini kita akan mengundang 49 BUMN yang ada di Aceh, di seluruh provinsi Aceh, dan nanti kita akan menghadirkan Bapak Arya Sinulinga, staf khusus Kementerian BUMN, karena selama ini beliau sering berkomunikasi ke kita ya, khususnya kepada Ketua Satgas Wilayah Penanganan Bencana PT PIM ya, terkait dengan apa saja concern dari kementerian untuk membantu pemerintah daerah untuk penanganan bencana COVID-19. Nah, dalam raker itu nanti tentunya kita akan bahas diantaranya evaluasi nih kegiatan yang 2020 kemarin, apa yang perlu kita tingkatkan lagi, dan ini kita akan bahas untuk 2021 apa yang mau kita lakukan ya. Dan nanti kita akan undang juga selain Pak Arya, nanti kita undang Pak Gubernur untuk memberikan sambutan sekaligus muka acara, dan juga para kepala SKPA terkait ya. Termasuk juga kita undang nanti ada kepala OJK, kemudian kepala Bank Indonesia, kemudian Bapak Wali Kota Banda Aceh. Ya. Tentu saja setelah itu eksistensi FKBUMN untuk satu negeri ini akan terus bergema di Aceh, Pak ya. Ya, dan juga nanti ada tambahan agenda itu pengukuhan, Pak. Pengukuhan selama ini yang pengurus baru ini belum ada pengukuhannya, nanti ada pengukuhan, dan juga nih ada tambahan agenda nanti ada suntik vaksin nih, Pak. Nah, mungkin didahului oleh saya, nanti dibantu dari pemerintah Aceh untuk pengadaan vaksinnya ya. Nanti sebagai simbol bahwasanya BUMN ready, siap untuk vaksin, mendukung program pemerintah, menyukseskan program vaksinasi. Betul sekali Pak. Ya. Oke, Pak Ferry, selain mungkin sebagai Ketua Forum Komunikasi BUMN Aceh, juga hari-hari ini Pak Ferry sebagai Vice President di Pegadaian, Pak ya. Betul Pak. Pak, sedikitlah mungkin dicerita tentang Pegadaian sendiri, Pak. Ya. Ini kalau bicara saya sebagai Vice President Pegadaian ini bisa 2 jam nih Pak. Iya, nggak apa-apa Pak. Jadi gini Pak, untuk saat ini Pegadaian itu orang pasti ingatnya tagline-nya Pak. Mungkin Bapak sendiri ingat Pak, walaupun kalau saya literasi atau seminar gitu kan, saya tanya siapa yang ingat tentang slogan Pegadaian gitu kan. Walaupun mereka belum pernah berhubungan Pegadaian, tapi mereka ingat. Slogannya apa itu?
lebih mengatasi masalah tanpa masalah. Ya. Jadi Pegadaian itu mengatasi masalah tanpa masalah. Ya. Jadi kalau dulu slogan ini erat, kalau orang nggak punya duit, nggak punya dana, datang ke Pegadaian, bawa emas, bawa barang, dapat langsung pinjaman. Nah, kalau sekarang ini slogan mengatasi masalah tanpa masalah ini kita expand, kita perluas untuk orang yang punya kelebihan dana juga bisa datang ke Pegadaian. Artinya apa? Kalau orang mau berinvestasi emas, ya itu bisa melalui Pegadaian. Jadi banyak produk-produknya Pak yang mungkin kan. Betul, tapi Pak. juga masyarakat ini mengatakan bahwa berurusan sama Pegadaian enak, cepat, singkat dan jelas katanya. Iya Pak. Jadi memang kita punya tagline itu Pak, kalau Pegadaian itu 15 menit cair Pak. Nah, jadi kalau karena kita sudah punya pengalaman jam terbang, terutama nih kalau orang gadaikan emas. Kalau di Pegadaian itu yang saat ini masih bertahan itu ya portofolio orang gadaikan emas itu sampai 99%. Apalagi di Aceh Pak. Jadi kalau di Aceh itu emasnya juga digadaikan, emasnya kualitas bagus. Kita cium aja udah tahu nih emas asli kadarnya berapa gitu sudah tahu gitu kan. Nah, yang 1%-nya lagi itu orang gadaikan yang lain-lainnya. Yang lain-lainnya apa itu? Orang gadaikan mobil, sepeda motor, gadaikan HP, gadaikan laptop, ya barang elektronik. Nah, itu hanya 1%. 99% gadaikan emas. Nah, makanya kita suka bilang ingat emas ingat Pegadaian gitu Pak. Artinya kalau punya emas butuh uang ya silahkan datang Pegadaian. Punya uang kelebihan dana, pengen investasi bisa investasi emas ke Pegadaian. Nah, saat ini kita lagi ada program ya, namanya programnya nih Arum. Ada salah satu program kita Arum Emas. Arum Emas nih angsuran pembelian emas perhiasan ya. Nanti bisa datang ke toko emas ya, kemudian dibeli secara angsuran. Nah, itu minta bisa toko emasnya kerjasama dengan Pegadaian. Artinya si nasabah datang ke toko emas, nanti Pegadaian datang ke toko emas, nanti yang mengkeskan, yang membayar tunainya Pegadaian. Si nasabah cukup membayar DP-nya, nanti dibundling, kemudian nanti nasabahnya nyicil ke Pegadaian. Emasnya kapan diambil? Kalau sudah lunas dong, baru diambil. Nah, ini saya coba kemarin sampaikan ke beberapa piloting ke beberapa toko emas. Ini dapat respon yang cukup bagus ya. Kami memang target sasarnya ke dua segmen nih. Pertama ke anak-anak muda, milenial yang pengen mempersiapkan dirinya untuk mahar pernikahannya gitu ya. Misalnya contoh ada seorang anak muda namanya Ifdal misalnya gitu ya. Dia pengen mempersiapkan maharnya 20 mayang. Kapan mau nikah? 3 tahun lagi misalnya gitu ya. Nah, dari sekarang dia sudah mulai mempersiapkan ya. 1 bulan ada gaji misalkan 10 juta dialokasikan beli 1 mayang. Beli 1 mayang, beli 1 mayang. Nah, dengan program Arum Emas tadi angsuran emas, dia bisa mengikat harga emasnya dengan harga hari ini. Ini mumpung harga emas lagi murah saat ini, ya. Jadi kalau sudah pengen planningnya nikah 3 tahun akan datang, segera datang ke toko emas, kemudian ikat harga hari ini, sediakan DP 20%. Nanti tinggal diangsur per bulannya ke Pegadaian. Pas waktunya nanti dia memerlukan 3 tahun kemudian dia sudah ada. Betul. Betul. Makanya disitulah Pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Oke, Pak. Nah, segmen yang keduanya buat orang tua nih, seperti Pak Ashari. Maksudnya Pak Ashari beli emas bukan buat nambah satu lagi, bukan Pak. Maksudnya Bapak punya anak yang paling dewasa umur berapa Pak? 21 tahun. Kalau Bapak tanya sama anak Bapak pengen nikahnya umur berapa? Mungkin jawabnya 25 tahun, berarti 4 tahun lagi. Anaknya laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Pas sekali. Ini habis ini saya mau ngajak Pak Ashari ke toko emas ini buat beli emas untuk mempersiapkan mahar anaknya. Ya. Cuma jangan kasih tahu anaknya, Bapak belinya diam-diam aja gitu kan. Jadi
kalau misalkan anaknya tahu, dia nanti nggak berusaha Pak ya. Nah jadi ini kita segmennya ke orang tua juga ya. Saya pun tahu ini waktu orang tua datang Pegadaian, bisa nggak bantu saya pengen beli emas 20 mayam, tapi saya punya uangnya cuma sekian gitu kan. Oh berarti ini segmennya cocok nih. Jadi saya mengkomunikasikan ke orang tua pengen mempersiapkan sejak sekarang untuk persiapan mahar emas anaknya, bisa dengan cara angsuran emas di Pegadaian. Itu mungkin nanti kalau masyarakat udah banyak tahu tentang bagaimana nanti cara kita mau beli emas, tabungan emas ke depan ini, mungkin akan lebih ramai. Pelayanan sendiri akan diberikan juga nanti oleh, misalnya rame-rame orang akan melakukan seperti itu Pak Ferry. Tetap dilayani juga. Tetap dilayani. Nggak terbatas. Nggak terbatas Pak. Nah jadi kalau tadi Bapak menyinggung tentang tabungan emas ya, ini agak sedikit berbeda. Kalau angsuran emas tadi itu polanya pembiayaan Pak. Pembiayaan. Nah ada tadi Bapak singgung tentang tabungan emas. Nah kalau tabungan emas ini murni investasi, seperti kita menabung ya, namanya udah tabungan emas Pegadaian. Jadi kalau tabungan emas Pegadaian ini kita membeli emas langsung dikonversi dengan harga emas pada saat itu. Contoh nih, misalkan harga emas hari ini 1 gramnya Rp900.000. Bapak punya uang Rp900.000, Bapak setorkan ke kami, uang Rp900.000 tadi langsung dikonversi menjadi 1 gram emas Pak. Nah 1 gram emas ini Bapak titipkan, simpan di Pegadaian. Terus Pak, ini kan selain tadi ada investasi di emas, tabungan di emas, mungkin kan ada dulu sebelum Covid ini ya juga sangat gencar iklannya. Kalau kita berhaji itu tabungan. Ini gimana program sekarang? Jadi gini Pak, dulu kita kenal ada namanya talangan haji. Nah sekarang itu kan tidak ada lagi programnya di perbankan. Nah pemerintah melalui OJK sudah memberikan izin kepada Pegadaian untuk membuat program Arum Haji. Itu gadai emas untuk mendapatkan porsi haji. Untuk mendapatkan porsi haji saat itu kita harus menyetorkan ke Bank Syariah itu 25 juta. Ya. Nah, mungkin masyarakat belum punya uang nih langsung 25 juta. Punyanya emas 1 mayam atau 3,5 gram gitu ya. Tapi punya kemampuan untuk mengangsur secara bulanan. Nah, kami berikan program ini Arum Haji untuk anak-anak muda ya, mungkin 30 ke atas yang punya penghasilan bulanan, sudah punya niat, keinginan kuat untuk pengen segera daftar haji. Karena sekarang mau daftar haji itu harus ngantrinya sampai 30 tahun Pak. Makanya sasarannya anak muda. Sasaran anak muda, ataupun memang dibatasin tentunya kan, sampai ada umur 60 tahun sesuai dengan ketentuan yang terbaru. Bahkan yang untuk mau naik haji ini kan lebih dimudahin lagi Pak. Jadi yang mereka sudah punya niat haji, membuktikan niatnya itu dengan mendaftar haji. Jadi bukan hanya dalam hati saja nih Pak. Jadi bukti dia sudah daftar haji dengan mendapatkan porsi haji tadi. Jadi kami bisa berikan fasilitas kalau punya emas 3,5 gram itu jadi anggunan di Pegadaian. Kemudian nanti kami berikan pembiayaan 25 juta dan 25 juta ini langsung kita setorkan ke Kementerian Agama ya, nanti langsung dapat porsi hajinya. Nah selanjutnya nanti mengangsur ke Pegadaian. Oke, saya pikir Pak, hari ini kita sudah banyak bicara, berdiskusi terkait dengan program FKBUMN, kemudian juga terkait dengan Pegadaian ya. Jadi terima kasih banyak atas kehadirannya di studio. Kami ucapkan terima kasih dan kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.